Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Ibu, di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu Ya. untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual yang sedang saya ikuti pendidikan guru penggerak ini. Ibu, kita langsung saja ya Bu. Ya. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Yang pertama mungkin supaya kita dapat mengidentifikasi apakah itu kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Mungkin yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih dilema etika itu dan apa bujukan moral. Nah, karena ini juga saya berpengalaman pada tahun-tahun kemarin ya, saya juga merasakan posisi yang Ibu rasakan pada saat menjadi peserta JGP. Jadi kan gini Bu, yang namanya dilema etika itu kan ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan di mana kita harus memilih dua keputusan yang di dalamnya itu sama-sama benar, terdapat sama-sama nilai kebajikan di sana. Nah, sementara bujukan moral tadi itu merupakan suatu keadaan di mana kita harus memilih suatu keputusan yang salah satu di antara keputusan tadi itu merupakan atau ada keputusan yang salah di situ Di dalamnya di dalamnya. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral, maka kita akan dapat mengidentifikasi yang mana yang termasuk keputusan-keputusan dalam dilema etika dan keputusan untuk memilih dalam bujukan moral tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya, Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar dan sama-sama mengambil nilai kebajikan? oke, ini pertanyaannya bagus sekali ya Bu ya. Berdasarkan pengetahuan saya, karena sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, maka saya akan jawab nih Bu, yang seharusnya ya. Seharusnya mungkin gini Bu, dalam setiap pengambilan keputusan itu, yang pertama ya kita harus mengenali dulu masalahnya apa. Sudah kita mengenali masalah, itu tentunya kita akan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, untuk mencari solusinya itu, maka kita memerlukan pengetahuan yang tentunya sudah saya dapat ya dari pengalaman saya sebagai guru penggerak ya selama ini. Kita harus melalui seperti tahapan yang kita pelajari seperti 4 tahapan paradigma, seperti apakah keputusan yang saya pilih ini nanti apakah untuk kepentingan satu pihak saja atau untuk kepentingan sebuah golongan, artinya individu lawan masyarakat ya. Nah, ataupun keputusan ini juga harus kita jangka waktunya apakah keputusan kita ini jangka waktunya hanya untuk sementara kita ambil apa untuk keperluan jangka panjang. Nah, selanjutnya keputusan kita ambil juga kita harus dapat melihat apakah keputusan ini berdasarkan kesetiaan ya ataukah rasa keadilan, mana yang kita pilih. Jika memang rasa keadilan itu yang lebih tinggi, maka tentunya kita pilih berarti ini untuk keadilan kita bersama. Selanjutnya, selain dari 4 paradigma tersebut, mungkin ada lagi yang namanya 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Untuk memiliki 3 prinsip itu, maka kita lakukan dari tahapan yang namanya itu tahapan 9 langkah untuk pengujian dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau prosedur ya, ditanya prosedur atau langkah-langkah,
kalau kita dalam sebuah organisasi, ya, dalam sebuah organisasi atau dalam satuan unit kerja kita, mungkin musyawarah itu merupakan prosedur yang paling tepat. Tapi di dalam musyawarah itu juga kita harus menerapkan yang namanya 9 pengambilan dan pengujian dalam mengambil keputusan. Dimana di sana berarti kan kita harus mengenali dulu tuh nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam permasalahan tersebut. Sudah kita ketahui nilai-nilainya, siapa saja pihak yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, misalnya ya dalam keseharian kita lah kan, siapa yang terlibat, ataukah kelompok A, kelompok B. Terus lagi kita uji kebenarannya secara yang relevan ya, berdasarkan fakta, apakah ini benar kejadiannya seperti ini atau bagaimana. Selanjutnya kita uji legal juga. Sudah uji legal, di dalam musyawarah tersebut mungkin kita kan memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan. Bisa saja pilihan si A tidak sama dengan pilihan si B, itu kan berbeda pendapat. Nah, tetapi dari beberapa opsi pilihan tersebut kita bersama-sama diskusikan dalam kelompok tersebut, kita pilih lagi mana sih keputusan yang paling tepat yang harus kita ambil. Tentunya ini berdasarkan keputusan bersama dan kepentingan bersama kita. Setelah kita menemukan satu keputusan yang kita pilih tadi, maka disitulah tahap akhirnya mungkin ya kita coba refleksi kembali, apakah keputusan tadi emang sudah benar kita pilih, masih butuh perbaikan. Nah, atau ya benar sekali masih butuh perbaikan. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang sama, kita sudah tahu, oh begini ternyata solusi dari permasalahan yang tadi kita hadapi tadi. Mungkin begitu. Bagus sekali ya Ibu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, pada dasarnya kan pengambilan keputusan itu kan kita tidak berpikir secara individual, apalagi kita sekali lagi dalam sebuah organisasi, ruang lingkup organisasi. Tentunya keputusan yang kita ambil ini itu kan yang namanya keputusan itu semuanya memiliki nantinya risiko yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita memilih keputusan tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara musyawarah, diskusi kan. Saya rasa hanya dengan berdiskusi sebenarnya, maka ide-ide baru seperti yang saya ceritakan tadi, pendapat-pendapat baru, maka itu kita pilah dan pilih lagi. Ya. Nah, kita mendapat jawaban dari pilihan yang terbaik gitu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Ya, tentunya kalau yang namanya tantangan itu ya Bu Ranti ya, mungkin setiap keputusan kita itu selalu ada tantangan-tantangannya pengambilan keputusan. Seperti misalnya dalam musyawarah dalam kelompok, belum tentu keputusan kita yang kita anggap tadi benar itu dianggap juga benar oleh teman-teman kita yang lain. Ya kan seperti itu. Terus lagi tantangannya itu ya karena yang namanya dilema etika ini kan terdapat dua pilihan yang sama-sama benar. Terkadang kita memutuskan jadi bingung sendiri kan? Benar Ibu ya. Mau diputuskan, mau kita menerapkan rasa keadilan. Misalnya keadilan terhadap ketidakdisiplinan guru nih. Mau diterapkan rasa keadilan, tapi di sana ada rasa kasihan juga di situ. Kan gitu. Jadi bertentangan ya. Bertentangan. Nah, untuk itu maka caranya adalah kita harus benar-benar berdasarkan hasil musyawarah tadi, perkelompok tadi, karena kita kesepakatan bersama tadi ya. Tentunya kalau itu sudah menjadi keputusan bersama, maka itulah yang akan kita sepakati bersama juga. Kalau kita ngambil keputusan itu sendiri, mungkin rasanya ada ketidakberpihakan di situ, ya Bu ya. Mungkin secara secara individu tidak berkelompok, jadi bisa saja itu menjerumus ke keputusan yang salah karena tidak berdasarkan
kesepakatan bersama. Berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pembunuhan kita? Apakah Ibu langsung mengerjakannya pada saat itu di tempat, atau Ibu memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Kemudian atau Ibu punya prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Ya, mungkin yang namanya kita dalam menentukan atau memutuskan suatu pilihan ya, ada saatnya di mana kita sudah mengetahui permasalahan yang kita hadapi tadi, sehingga kita sudah langsung menemukan solusinya. Jika saat itu juga kita dapat memberikan keputusan kita pilih. Nah, ada kalanya juga suatu keadaan di mana kita memilih suatu keputusan, kita memerlukan waktu dulu. Jadi ya jangan tergesa-gesa dulu, jangan terburu-buru, karena dengan terburu-buru pun itu kan biasanya tidak berdampak baik kan. Seperti kita harus mencari dulu, tahu seperti tadi apa sih permasalahannya, masalahnya apa, siapa saja yang terlibat. Tadi kan itu kan harus kita ketahui dulu, sehingga ini masalah ini berarti harus benar-benar dipelajari dulu, sehingga kapan waktunya kita mau menyelesaikan itu tidak terburu-buru, sehingga solusi dari keputusan kita pilih itu benar-benar tepat sasarannya gitu, karena kita sesuai seperti yang diharapkan. Karena kita pelajari dulu kan, pahami dulu resiko yang dihasilkan di kemudian hari. Resiko apa gitu, mungkin seperti itu. Sangat bagus sekali ya Ibu ya. Nah, kemudian mungkinkah adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu untuk mempermudah dalam menyelesaikan kasus dilema yang Ibu hadapi? Itu ya seperti yang Ibu nanti ketahui ya, saya kan baru nih di sekolah kita kan. Ya tentunya beberapa bulan ini kita tidak dipungkiri yang namanya masalah itu pasti ada. Nah, jika dipertanyakan adakah faktor-faktor yang membantu saya selama ini, ya tentunya sangat banyak yang telah membantu saya ya, terutama dalam sekolah kita ya, dalam sebuah organisasi seperti rekan-rekan guru ya. Tanpa mereka tentunya apa sih gunanya pemimpin gitu kan, apa sih gunanya kelas sekolah tanpa guru-guru yang mau saling mendukung, saling bekerja sama, berkolaborasi ya. Apalagi di sekolah kita itu kan seperti nanti ada nih sebagai calon guru penggerak kan, ya selama ini seperti yang saya jalani, saya juga merasa sefrekuensi. Iya, satu frekuensi jadinya kan, sepertinya idenya itu tersalurkan. Nah, tersalurkan, ada yang mendukung. Bagus. Nah, gitu. Mungkin saya juga akan totalitas mendukung program-program yang sedang dijalankan Ibu Ranti pada saat mengikuti program CGP ini. Terima kasih sekali ya Ibu. Ini pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan dilema ini? Ya, sebenarnya yang pertama ya Bu ya, saya juga sangat bersyukur ya karena saya dapat menempuh jenjang sebagai guru penggerak, karena di sini saya mendapat banyak sekali ilmu-ilmu baru yang ternyata pada saat ini dapat saya terapkan di sekolah. Seperti ya, saya mengetahui yang namanya 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, 3 prinsip perilaku pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian dalam mengambil keputusan. Nah, dari semua itu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 3 pengujian langkah perilaku tadi, 9 langkah tadi itu tidak kita pungkiri. Pada intinya semua dalam sebuah organisasi yang namanya mengambil keputusan itu tidak terlepas dari musyawarah kita. Ya, itu yang terpenting, kolaborasi kita, kerjasama kita sesama personil yang ada di satuan pendidikan kita. Dan apabila musyawarah itu terjaga dengan baik, ya kerjasama kita sesama rekan terpelihara juga dengan baik, maka apapun nanti permasalahan yang kita hadapi, insya Allah mudah-mudahan semuanya dapat
dilewati secara bersama-sama dengan baik. Ya. Mungkin seperti itu. Pemaparan yang sangat bagus sekali ya Ibu ya, sangat bermanfaat bagi saya. Maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Oh ya, tidak apa-apa, Bu. Saya ucapkan terima kasih Iya. dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Di sini tujuan saya ingin mewawancara Ibu seputar pengalaman yang sudah pernah Ibu lakukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus dilema etika yang sekarang ini sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh karena anak-anak proses pembelajaran yang sekarang ini terkait kinerja para guru. Sekarang ini kan sudah ada fitur, kalau kemarin kita muncul kinerja Iya. di BKN. Belum selesai itu muncul lagi kinerja di PBN. Itu jadi permasalahan di lingkup sekolah. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menyentuh nilai kebajikan. Nah, kalau keputusan yang biasa saya ambil ini di sekolah saya terapkan. Keputusan tidak pernah memotong otoritas kepala sekolah, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau prosedur tadi ya seperti itu tadi, kita melalui rapat, melalui konber yang sudah terencana. Kalau urgent biasanya itu mendadak. Kalau urgent yang harus disampaikan. Karena kadang-kala kita target kita jadwalnya di Sabtu, rupanya informasi kita dapat Senin sudah dapat. Nunggu hari Sabtu kelamaan. Nah, jadi urgent, sudah pulang sekolah itu pertemuan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau itu berdasarkan itu hasil keputusan bersama. Karena lebih rileks kita melakukan segala sesuatu bila kita lakukan bersama-sama. Apalagi untuk sekolah kita bersama kita bisa. Wow, bagus juga sesuai dengan Jadi motto kita itu, jadi apapun itu lakukan bersama-sama. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya tentunya keinginan kita tidak sepenuhnya semuanya mengerti apa yang kita mau, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa aura-aura positif yang akan kita lakukan itu akan hasilnya nanti akan lebih baik dibandingkan kita hanya berfokus kepada satu keputusan. Kalau di sekolah itu berarti keputusan berdasarkan kata kepala sekolah. Kalau saya tidak ingin seperti itu, keputusan saya diambil berdasarkan rapat dengan majelis sekolah. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Nah, ketika kita ada permasalahan, tentu kita sikapi dulu permasalahannya apa. Kemudian setelah disikapi permasalahannya, kita cari apa yang melatar belakangi sehingga masalah ini muncul. Setelah kita mengetahui, baru terjadwalkan. Nah, ini perlu kita monitoring pembenahan terhadap permasalahan ini. Nah, melalui tadi kalau ada rapat rutin dengan konvel. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ketika saya akan mengambil keputusan, biasanya saya mengajak guru-guru yang sudah senior. Karena pengalaman itu kan tidak bisa kita dapatkan dengan belajar, tapi pengalaman itu didapatkan dari dia sudah melakukan
atau dia sudah menjalani kegiatan pemasalan itu dari mulai pertama sampai dia bekerja. Otomatis pengalaman itu yang kita tidak punya. Nah, dengan cara kita kolaborasi. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Nah, kalau dari hasil rentetan semua itu yang dapat saya ambil adalah komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baik itu dapat menjalin sesuatu apapun itu dengan baik. Ketika komunikasi kita tidak berjalan lancar, kurang baik, maka tujuan kita apapun itu pasti tidak tercapai dengan maksimal. Berarti komunikasi yang baik Iya. atasan dengan bawahan itu terima kasih Ibu atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.